Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Kali ini kita akan membahas sebuah gedung di Semarang yang sangat terkenal akan keunikannya sekaligus misterinya. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang, Jawa Tengah yang terkenal karena keindahan arsitekturnya serta kisah mistis yang menyelimputinya. Nama Lawang Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu, merujuk pada banyaknya pintu dan jendela yang terdapat di dalam bangunan ini. Dipercaya dihuni makhluk astral, beberapa cerita yang sering terdengar dari tempat ini adalah kemunculan hantu serdadu Belanda. Menurut salah satu penjaga Lawang Sewu, makhluk tak kasat mata kerap menampakkan diri di area pintu depan, baik di sisi barat maupun timur. Sosok yang dipercaya sebagai penjaga di kedua pintu tersebut diduga merupakan arwah serdadu Belanda, lengkap dengan senjata laras panjangnya. Konon, jika seseorang menyadari kehadiran hantu serdadu itu, akan ada pertanda berupa hembusan angin yang cukup kencang maupun semilir, disertai aroma misterius, mulai dari wangi bunga, bau kemenyan, hingga anyir. Di bagian depan gedung juga terdapat satu sumur tua yang kabarnya kita masih bisa mendengar secara sayup teriakan-teriakan dari pasukan Belanda yang gugur ketika berperang melawan Jepang. Sejarah menyebutkan, di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas oleh para tentara Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran. Dan yang terakhir, sosok paling terkenal yang sering disebut di beberapa kejadian. Bahkan orang-orang pintar dan indigo yang memutuskan untuk melakukan penelusuran seperti sudah pasti bertemu dengan sosok yang satu ini. Sosok noni Belanda yang berwajah pucat dan bergaun panjang berwarna putih. Konon kabarnya noni Belanda ini dibunuh dengan sadis di depan gedung Lawang Sewu. Berharap untuk menemukan latar belakang dari siapa si noni Belanda ini, gue mencoba menelusuri arsip-arsip dan artikel publik yang berhubungan dengan Lawang Sewu. Namun sayangnya, ketika gue mencari-cari arsip lama dan artikel-artikel yang berhubungan dengan noni Belanda ini, gue malah menemukan dua fakta yang membantah klaim orang-orang yang pernah melihat noni Belanda tersebut. Fakta pertama harus kita mulai dari latar belakang Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sebagai kantor pusat Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Dirancang oleh arsitek Belanda, Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Oendak. Bangunan ini mengusung gaya arsitektur Indische yang menggabungkan desain Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Indonesia. Penyesuaian tersebut berupa ventilasi yang banyak dan jendela tinggi untuk membantu sirkulasi udara agar tetap sejuk. Struktur bangunan terdiri dari beberapa gedung, termasuk ruang bawah tanah yang digunakan untuk berbagai keperluan pada masa lalu. Bangunan ini hanya pernah menjadi satu saksi sejarah peperangan, menurut artikel yang gue baca. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan bentrokan antara tentara Indonesia dan tentara Jepang akibat terbunuhnya Dr. Karyadi. Kemudian gue mencoba menelusuri dari mana dan kapan saja Jepang terlibat peperangan dengan tentara Belanda. Menurut Wikipedia, Jepang pertama datang dari arah Kalimantan dan menetap di Tarakan. Kemudian memecah pasukannya menjadi dua bagian. Satu bergerak menuju Ambon, sementara yang lainnya bergerak ke arah pusat pemerintahan Belanda di Jawa. Hanya ada 4 perang antara Jepang dan Belanda yang terjadi di Pulau Jawa. 3 dari perang itu terjadi di laut. Perang Laut Jawa, Perang Laut Jawa berikutnya, dan Perang Selat Sunda. 1 perang di daratan itu terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Sebelum penandatanganan Perjanjian Bandung yang membuat Belanda menyerah pada Jepang. Tidak ada satupun yang menceritakan tentang penyerangan Jepang ke Semarang. Gue nggak bilang nggak ada, tapi dari yang gue cari, tidak diceritakan dimanapun. Jadi akan sangat aneh kalau ada cerita tentang warga lokal Belanda di Semarang, sementara Jepang tidak pernah mencoba menyerang Semarang. Sekali lagi, menurut catatan yang gue baca ya, pembunuhan rakyat tidak bersalah sendiri baru dianggap sebagai kejahatan perang pada Konvensi Jenewa tahun 1949. Artinya, ada kemungkinan pada Perang Dunia II itu terjadi kejahatan perang. Kemudian gue mulai mencari-cari arsip yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari wanita Belanda di Indonesia. Berharap menemukan satu informasi tentang apakah kejadian penghilangan nyawa di depan Lawang Sewu pernah terjadi. Tapi gue malah menemukan satu fakta unik lain.
pada kehidupan sehari-hari wanita Belanda, mereka lebih memilih menggunakan kebaya. Wajar, pengiriman pakaian menggunakan kapal layar sebelum tahun 1880 memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Kapal uap yang mulai marak pada tahun 1880 ke atas pun menempuh waktu hingga 1 bulan untuk sampai ke Indonesia. Belum lagi fakta bahwa baju-baju Eropa sangat tidak cocok dipakai di daerah tropis. Di situ pencarian gue berhenti. Gue merasa sudah cukup. Kalau mulai dari sejarah dan pakaian yang dikenakannya saja sudah tidak sesuai, tentunya nggak relevan lagi bagi gue untuk mencari sosok yang semuanya tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Tapi tentu saja, masih ada jeritan kecil di hati gue yang berkata, masa semua penampakan tersebut palsu? Bukannya legenda itu biasanya datang dari satu peristiwa fakta? Ada satu pseudoscience favorit gue. Buat yang nggak tahu pseudoscience itu adalah hal-hal atau fakta-fakta yang tampaknya berdasarkan ilmiah padahal belum terbukti. Atau bisa dibantah lah. Pseudoscience favorit gue itu namanya Stone Tape Theory atau kalau di Indonesiain, teori rekaman batu. Teori ini dikembangkan oleh Charles Babbage, seorang peneliti gaib, yang menyatakan bahwa pikiran atau emosi manusia itu bisa terekam di benda-benda mati di sekitarnya, dan dapat dipersepsi oleh orang-orang di sekitar benda itu ketika rekaman tersebut, dalam tanda kutip, terlepas lagi. Jadi nggak melulu hantu itu adalah roh dari orang yang pernah hidup. Bisa jadi cuma semacam gema astral yang terus-terusan dimainkan oleh benda mati di Lawang Sewu. Apakah Stone Tape Theory bisa menjelaskan penampakan-penampakan yang terjadi di Lawang Sewu? Bagi gue, ilmu pengetahuan itu nggak rigid. Ilmu pengetahuan akan selalu berusaha menemukan kebenaran yang mutlak dengan terus mencari berbagai macam kemungkinan. Terima kasih udah mendengarkan, sekian dari gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like videonya. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.